perayaan Maulid atau al-ihtifal bi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan merupakan bid'ah. Kenapa tidak merupakan bid'ah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi Muhammad. Nah itu kan hadis. Ustaz itu kan hadis atau Kang Haji itu kan hadis. Apa di Al-Quran kan nggak ada. Kalau dari awal sampai akhir baca 30 juz Al-Quran kita baca dengan cepat, maka kita tidak akan pernah menjumpai apa itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan teliti, dengan pelan, maka kita akan menemukan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu juga tergambarkan dalam Al-Quran. Mana Quran yang menjelaskan bahwa di sana ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau ada yang menceritakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita tahu bahwa dalam Al-Quran dikisahkan lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau lahir, Nabi Musa lahir dalam kondisi situasi dan kondisi yang sangat mencemaskan. Di mana waktu itu Fir'aun mengatakan siapapun perempuan yang melahirkan anak laki-laki maka dia harus dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun diberikan isyarat oleh dukun yang ada di dekatnya bahwa kelak Bani Israel itu akan dihancurkan atau istana Fir'aun itu akan dihancurkan oleh keturunan laki-laki dari Bani Israel. Saking khawatirnya Fir'aun, maka dia membantai habis perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Namun sunnatullah ataupun skenario Allah yang begitu indah, setelah Nabi Musa alaihissalam itu lahir, beliau diantarkan atau dibuang ke sungai ini, yang malah bayi itu kemudian jatuh dekat dengan istana Fir'aun. Jadi niatnya pengen dihindarkan dari Fir'aun, malah justru Allah mendekatkan Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Skenario Allah indah. Kenapa? Karena di istana Fir'aun itu ada Sayyidah Asia. Karena di istana Fir'aun itu ada Sayyidah Asia. Sayyidah Asia itu adalah statusnya istri daripada Fir'aun. Jadi Sayyidah Asia ini adalah mukminah, sholihah, waliyah min auliya'illah. Jadi Sayyidah Asia itu adalah waliyun min auliya'illah. Cerita kelahiran Nabi Musa alaihissalam ini digambarkan dalam Al-Quran, bahwa bisa kita ambil hikmahnya menjelaskan ataupun merayakan ihtifal di Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini juga digambarkan dalam Al-Quran dengan cara mengutip sejarah Nabi Musa alaihissalam. Kalau di pesantren itu kalau di pondok saya di Sumatera itu ada satu pelajaran namanya pelajaran usulul fikih. Pelajaran usulul fikih itu adalah pengajaran metode bagaimana kita agar benar memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk bisa memahami Al-Quran yang benar, itu setidaknya dia harus memahami 4 tahapan ilmu. Yang di dalam ilmu itu dijelaskan bagaimana kita agar benar memahami Al-Quran dan Hadis. Kita harus tahu Al-Quran, kita harus tahu Al-Hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran itu banyak tipenya. Ada yang ayatnya hakikat, ada yang ayatnya majaz, ada yang ayatnya pemahamannya itu satu lafaz bisa dipahami 100 lafaz. Ada yang dengan cara menggunakan ijma, ada yang menggunakan qiyas. Lah, qiyas itu adalah menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain karena ada sisi yang sah. Dalam ayat yang menjelaskan cerita Nabi Musa alaihissalam tadi, itu bisa dijadikan sebagai dalil, bisa
bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah merupakan bid'ah. Jadi kalau orang nggak ngaji usul fikih itu, kalau nggak ngaji kitab usul fikih, kok moro-moro atau langsung memahami Al-Quran dengan terjemahannya, itu pasti akan salah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa bisa sholat dari mana, dari Al-Quran dan hadis, itu bohong. Saya katakan itu bohong. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat itu tidak ada sedikit pun ayat yang menjelaskan tentang sholat. Yang ada hanya dalilnya aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil. Yang ada hanya aqimis sholat. Tidak menjelaskan sholat itu ada berapa, kapan waktu sholat, tidak ada. Ketika ada orang yang mengatakan bisa sholat dari mana, itu jawabnya dari Al-Quran dan hadis, jelas dia bahwa bohong. Kalau orang mengatakan bisa sholat dari Al-Quran dan hadis, itu bohong. Buktikan saja berangkat haji. Kalau orang itu paham haji karena pelajaran hadis dan Al-Quran, karena memahami Al-Quran dan hadis, saya yakin sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu yang namanya miqat zamani, yang mananya miqat makan. Di mana kita memulai ibadah ihram secara tempat dan secara waktu. Oh, miqatnya di daerah ini, ada di daerah namanya Tan'im, ada di daerah namanya Hudaybiyah, ada yang tanah namanya Yalamlam. Apa dia tahu Yalamlam itu di mana? Dia mempelajarinya dari Al-Quran dan hadis. Ini jelas-jelas bohong. Itu seputar tentang bahwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, dan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga ini bisa menggugah ataupun memberikan mahabbah kita kepada, meningkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harus diceritakan dari awal sampai akhir sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah cukup. Apalagi harus 1 jam, apalagi harus 1 malam. Banyak para ulama yang menjelaskan sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai sudut pandang. Ada yang dari duduknya, ada yang dari berdirinya, ada yang dari sisi sholatnya. Kalau kita urai semuanya, laukanal bahru midadan li kalimatillah, itu tidak akan pernah cukup. Andaikan semua tinta yang ada di bumi ini atau laut ini dijadikan sebagai tinta untuk menyebutkan rahmatnya Allah, yang salah satunya adalah biwiladati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya tidak akan cukup. Setidaknya bahwa kenapa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus di bulan Maulid atau harus di bulan Rabiul Awwal. Rabi itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah musim semi. Jadi Rabi itu adalah musim semi. Jadi ada 2 musim semi. Karena ada 2 musim semi, musim yang pertama itu disebut dengan Rabiul Awwal, yang kedua di periode yang kedua adalah Rabiul Tsani. Jadi Rabi itu adalah musim semi. Tidak ada pembesar-pembesar orang Arab yang lahirnya di bulan Rabiul Awwal, itu tidak ada. Jadi tidak ada hari-hari kelahiran besar orang-orang Arab di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, itu tidak ada. Tapi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal? Ini adalah tanda sunatullah bahwa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menciptakan keagungan tersendiri. Tidak ada kakek-kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Adam Alaihissalam sampai Sayyid Abdullah, itu tidak ada yang lahir di bulan Rabiul Awal. Hanya murni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak mengikuti sejarah terdahulunya? Padahal dalam agamanya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau ikut kepada agama kakeknya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sisi kelahirannya mengapa berbeda?
Karena Allah pengen membuka mata kita semua bahwa kebesaran Nabi Muhammad itu adalah kebesaran yang mutlak, yang lahir dari dirinya sendiri. Jadi beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berangan-angan, walangkah indahnya kalau seandainya saya hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musibah menurut saya, Pak. Jadi ketika kita berangan-angan bahwa kita membayangkan bagaimana indahnya kita hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Bagi saya itu musibah. Kenapa musibah? Karena belum tentu kita akan dijadikan orang yang betul-betul beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi, wes ini kita hidup di zaman sekarang ini perlu kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita belum tentu menjadi orang yang mukmin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi lahir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. 2 tahun setelah 2 bulan setelah usia kelahirannya ditinggal oleh orang tua. Di usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda. Tapi besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi cahaya bagi kita semua. Tapi mengapa kok Rasulullah itu harus ditinggal oleh ibunya di saat usia sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya? Alasannya adalah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, di mana asyrafaka ya Muhammad? Dengan sebab apa engkau menjadi orang yang sangat mulia? Jawabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bi antan sibani ilaika bi akmali. Dan dalam kesempatan yang lain Rasulullah menjawab pertanyaan Gusti Allah, ta'addabani Allahu fa ahsana taqdimi. Yang membentuk adabku, yang membentuk karakterku adalah Gusti Allah. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau kita punya anak yang kadang sedikit berbohong. Karena apa? Karena kita dididik oleh dengan bohong juga kan? Ya sejak bayi kita diajarkan bohong. Anaknya siapa jelas-jelas itu lahir dari rahim ibunya. Jadi wajar, nggak usah disesali, nggak usah sedih, nggak usah bagaimana. Kalau kita punya anak yang kadang bandel, kadang bohong. Kenapa? Karena kita sendiri dulu dididik oleh orang tua diajarkan bohong. Kita dididik oleh manusia yang kadang pagi benar, siang kurang benar, malamnya kurang aja. Jadi wajar. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendidik langsung Allah. Jadi patut kita syukuri bahwa kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana cara bersyukur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Maulid Nabi Muhammad apa sih sebetulnya Maulid Nabi Muhammad? Maulid Nabi Muhammad itu adalah mengungkapkan kembali, menggugah kembali bagaimana caranya kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya, jadi karena saya santri, jadi dalilnya nggak bisa, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, hafalnya kitab kuning, Pak. Karena tiap hari itu dijejerin kitab kuning, pahala dijejerin kitab kuning, kertasnya kuning. Sehingga saya dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya
saya ingin mengulas bagaimana caranya bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan langsung oleh Qutb min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, yakni Imam Abdul Hasan Ali Asyadili. Jadi pernah dengar ya, ada seorang wali namanya Imam Abu Hasan Ali Asyadili. Imam Abu Hasan Ali Asyadili ini beliau termasuk waliun min auliya'il, salah satu walinya Allah. Jadi dalam perjalanan beliau pernah bertanya kepada dirinya sendiri, pernah ngomong langsung dengan dirinya sendiri. Ini keterangannya ada di kitab Jami' Karomatil Auliya. Seingat saya dalam bahasa Arabnya begitu. Kalau salah dimaklumi, namanya juga lagi setoran hafal. Ilahi, mata aku abdan syakur. Jadi Imam Abu Hasan Ali Asyadili ini bertanya kepada dirinya. Profil singkatnya Imam Abu Hasan Ali Asyadili itu seorang wali yang melebihi, yang kehidupannya itu melebihi presiden. Jadi sangat-sangat kaya. Abu Hasan Ali Asyadili itu sangat-sangat kaya. Mobilnya mungkin sekarang kelasnya Ferrari atau Bugatti Veyron. Ibu tahu ya mobil Bugatti Veyron bagaimana? Harganya 46 miliar. Jadi Abu Hasan Ali Asyadili itu tiap hari pakaiannya ganti, pakaiannya sutra. Jadi tukang bikin tehnya sendiri, tukang bikin kopinya sendiri, tukang pelayan makanannya sendiri. Beliau kaya. Suatu ketika Abu Hasan Ali Asyadili ditanya oleh muridnya Abu Abbas Al-Mursi. Muridnya itu namanya Abu Abbas Al-Mursi. Dan Abu Abbas Al-Mursi ini termasuk orang yang menjadi pelayan beliau. Kata Abu Abbas Al-Mursi bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, bukankah Anda itu Qutb min Aqtabil Arba'ah? Bukankah Anda itu seorang wali? Kok hidupnya mewah? Kok hidupnya kayak orang kaya? Sementara kiai-kiai yang lain kok sarungnya gajah duduk, ustadz-ustadz yang lain kok tasnya itu aja, minyak wanginya misik 5 mil. Tapi kalau Abu Hasan Ali Asyadili itu minyak wanginya Ainur Bilkardi yang harganya 3 juta 1 mil. Padahal antum itu adalah wali min auliya ini, kok kehidupannya begitu mewah? Jawabnya Abu Hasan Ali Asyadili, ya Abul Abbas libas yakul. Jadi kata Abu Hasan Asyadili, libas yakul anakul fala tarhamun. Kata Abu Hasan Ali Asyadili itu adalah pakaian saya ini bisa ngomong. Kata Abu Hasan Ali Asyadili, pakaian saya bisa ngomong. Ngomongnya apa? Libas yakul anakul fala tarhamun. Saya kiai kaya, maka jangan kamu kasihani saya. Jadi kiai harus kaya, santri harus kaya. Doakan semoga santri tidak ada yang nasibnya melarat. Karena kalau santri nasibnya melarat bahaya ya. Jadi setengah agamanya Allah itu setengah mega-mego atau setengah kurang stabil. Kalau santri kurang kaya. Begitulah cerita daripada Abu Hasan Asyadili. Bagaimana ketika beliau berbisik-bisik dengan dirinya, Ilahi, mata aku laka abdan syakur. Bagaimana ya Allah, bagaimana saya bisa menjadi orang yang benar-benar senantiasa bersyukur kepada-Mu? Kemudian iqala qailun yaqul. Ini dalam kitab itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan iqala qailun yaqul. Kemudian setelah Abu Hasan Asyadili itu bertanya kepada dirinya, ada yang ngomong. Kalau dalam bahasa Arab itu hakim, suara tanpa lupa. Ini nggak tahu siapa yang ngomong. Ini di dalam ilmunya para aulia, ini disebut sebagai ilham minallah. Jadi orang-orang yang sudah sukses, sudah mencapai derajat agung secara ibadahnya, secara kedekatannya dengan Allah, maka dirinya akan dibimbing langsung oleh Allah. Jadi
yang mengatakan begini. Jadi ada suara tanpa lupa yang mengatakan begini. La taro mun'aman. Kata Abu Hasan, kata suara tanpa lupa itu, la taro mun'aman bayu. Caranya supaya kamu itu bisa bersyukur, kamu jangan pernah melihat bahwa di dunia ini ada orang yang diberikan nikmat selain diri. Lalu Abu Hasan Asy'ari kan bingung. Jadi bingungnya begini. Kaifala ara mun'aman ghairi faqad an'amta al-anbiya wal ulama wal muluk. Bagaimana mungkin saya tidak bisa melihat di sekeliling saya itu adalah tidak ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah, padahal engkau sendiri yang telah memberikan nikmat kepada para nabi, para ulama, para raja ataupun para pemimpin. Jawab koil tadi, suara tanpa lupa tadi itu, laulal anbiya lamah hadaina. Kalau tidak ada nabi, bagaimana mungkin kau akan mendapatkan hidayah? Walaulal ulama lamah ihtadaina. Kalau seandainya tidak ada ulama, tidak ada ustaz, tidak ada santri, bagaimana kamu bisa mengerti tata cara ibadah? Walaulal muluk lama aminta. Kalau tidak ada pejabat, kalau tidak ada pemerintah, bagaimana kamu bisa aman dalam melakukan ibadah? Wal kullu nikmatun minni ilaik. Kata Rasulullah, wal kullu nikmatun minni ilaik. Semua itu adalah nikmat yang saya berikan khusus untuk diri. Artinya apa? Bahwa kita harus benar dari dalil yang tadi. Dengan adanya para nabi, dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengerti siapa diri kita, kita mengerti bagaimana sejatinya tujuan hidup kita mengerti siapa yang menjadi junjungan kita. Kalau seandainya tidak ada nabi, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Gusti Allah dengan benar? Paham ya? Jadi begitulah cara kita bersyukur pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Kita meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Saya bawa kitab namanya kitab Tajul Arus. Kitab Tajul Arus ini ditulis oleh salah satu santrinya Abu Hasan Asy'ari, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni, atau yang terkenal di Indonesia itu namanya Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni. Imam Ibnu Athaillah itu santri daripada Abdussalam bin Masis. Imam Abdussalam bin Masis. Imam Abdussalam bin Masis itu punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi itu punya guru namanya Abu Hasan Ali Asy'ari. Jadi Ibnu Athaillah ini termasuk salah satu santri daripada Abu Hasan Ali Asy'ari. Jadi dalam kitabnya beliau itu ada keterangan itu. Saya baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsul laka ar-rif'atu indallahi ta'ala illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di halaman pertama ada kalimat wala tahsul ar-rif'atu indallahi illa bi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak akan pernah mencapai derajat tinggi, seseorang itu tidak akan pernah hidupnya nyaman, hidupnya tenang, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bimutaba'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikut kanjeng Nabi Muhammad. Mengikut kanjeng Nabi Muhammad bagaimana? Kanjeng Nabi dulu bukan orang terkenal,
bukan penyanyi. Dulu di zaman Kanjeng Nabi masih muda, yang terkenal cuma 3. Satu tukang syair, penyanyi. Yang kedua adalah kahin. Kahin itu tukang ini loh, tukang ngasih jawaban nomor togel. Itu namanya kahin. Tukang tebak-tebak itu namanya kahin. Pakong ya, pakong. Jadi Kanjeng Nabi itu nggak terkenal gitu. Tapi Kanjeng Nabi percaya saat beliau menerima wahyu dari Allah, wal ya'laman ladina utul ilma annahu al-haqqu min rabbihim wal yu'minun. Wal ya'laman ladina utul ilma, dan ketahuilah wahai orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah itu adalah orang-orang yang benar-benar. Kebenaran satu-satunya di dunia ini adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu dan iman orang bisa selamat. Bagaimana mungkin kita bisa mengikut kepada Rasulullah SAW tanpa ilmu? Wal amal bighairi ilmin a'maluhu madhubatun lakubah. Orang beribadah tanpa ilmu itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi harus dengan ilmu. Siapa sekarang yang menyampaikan ilmu kepada kita sehingga kita ngerti bagaimana tata caranya wudhu, bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya zakat, bagaimana tata caranya puasa, dan tata cara ibadah-ibadah yang lain. Tentu kita membutuhkan media yang disebut sebagai seorang guru. Jadi kita bisa bersyukur kepada Rasulullah SAW dengan cara kita benar-benar bersyukur kepada guru ini, bahwa kita mengikuti rekam jejak guru kita, mengikuti para kiai, mengikuti para ulama, mengikuti para habaib, itu termasuk kita dianggap bimutaba'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi itu, kalau seandainya tidak ada Imam Syafi'i, kalau seandainya tidak ada Imam Abu Hanifah, kalau seandainya tidak ada Malik bin Anas, kalau seandainya tidak ada Ahmad bin Hanbal, apakah kita akan bisa mengerti bagaimana tata caranya ibadah? Kalau tidak ada guru kita, apakah kita bisa ngerti caranya bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Jadi Imam Syafi'i itu lahir di hari di mana Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu itu wafat. Jadi Imam Syafi'i itu lahir tahun 40 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu wafat lahir di mana Imam Abu Hanifah itu meninggal. Imam Abu Hanifah yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya mengatakan bahwa sholat subuh itu tidak sunnah pakai kunut. Madhabnya Imam Abu Hanifah sholat subuh itu tidak sunnah kunut. Hasil kesimpulan bahwa Abu Hanifah mengatakan sholat subuh itu tidak disunahkan kunut karena apa? Beliau dapatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu juga belajar kepada muridnya Abu Hanifah, yang kemudian Imam Syafi'i itu menjadi murid yang gemilang, menjadi orang yang cerdas, yang kepandaiannya itu di atas rata-rata. Beliau mampu menggali hukum langsung melalui Al-Quran dan hadis, yang kemudian diistilahkan dalam kitab-kitab klasik itu dengan mujtahid. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat subuh itu sunnah kunut. Dari mana mengatakan bahwa sholat subuh itu sunnah kunut? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berziarah kepada makomnya Abu Hanifah dan berketepatan waktu masih subuh,
Jadi datang ziarah ke makam gurunya, ke makam Imam Abu Hanifah. Kebetulan nyampe ke sana itu subuh. Beliau melaksanakan sholat subuh. Tapi yang ada apa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu sholat subuh di sebelah makamnya Imam Abu Hanifah tidak menggunakan wudu. Padahal pemahaman beliau yang beliau dapatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat subuh itu sunnah kunut. Tapi pas sholat subuh di sebelah gurunya malah beliau tidak melaksanakan kunut. Semua dalam kitab salaf menyebutkan bahwa alasannya adalah beliau takziman kepada Abu Hanifah. Dulu waktu saya di Jawa, saya pernah ke Jawa, saya pernah ditanya tentang cerita itu. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i dikatakan memuliakan kepada Rasulullah, sementara beliau bagaimana mungkin Imam Syafi'i itu dikatakan orang yang memuliakan kepada gurunya, sementara beliau tidak memuliakan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada yang nanya saya begini, padahal beliau itu mengatakan sholat subuh ada kunutnya itu dari hadis. Lah kok pas sholat di sebelah makam gurunya itu enggak pakai kunut? Bukankah dengan cara begitu Imam Syafi'i mengedepankan Abu Hanifah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mana mungkin Imam Syafi'i dikatakan takdim kepada Nabi Muhammad? Sederhananya saya jawab, kalau tidak mengerti sejarah mondoknya Imam Syafi'i, maka jelas pemikiran itu akan terjadi. Kalau kita mengetahui bagaimana proses belajarnya Imam Syafi'i, maka kita tidak akan janggal dengan cerita seperti ini. Meskipun Imam Syafi'i itu lahir di mana Abu Hanifah wafat, tapi Imam Syafi'i mondok di muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i mendapat di sana bisa pintar itu karena ngaji sama muridnya Abu Hanifah. Muridnya Abu Hanifah itu bisa menjadi seorang ulama besar karena Abu Hanifah. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i itu bisa kenal Kanjeng Nabi kalau tanpa melalui muridnya Abu Hanifah? Yang menghantarkan Imam Syafi'i itu bisa kenal dengan Rasulullah itu adalah guru. Maka tidak janggal kalau alasi bahwa tidak menggunakan kunutnya Imam Syafi'i itu karena benar-benar takdiman wa ihtiroman kepada Abu Hanifah. Begitupun kita ngaji kepada siapa? Dengan cara kita mengikuti daun dan pesannya seorang ulama, ini sudah dikatakan kita mengikut kepada Nabi Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu mengutip pendapatnya Abu Hasan Al-Basri yang mengatakan laulal ulama la sara an-nasu mislal bahar. Ai bitta'lim yukhrijuna an-nas min haddil bahimah ila haddil insani. Jika saya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengutip pendapatnya Abu Hasan Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama la sara an-nasu mislal bahai. Kalau tidak ada ulama, niscaya manusia dengan kambing itu tidak ada bedanya. Makan yuk makan, tidur yuk tidur, kawin yuk kawin, tidak ada beda. Tapi karena dengan pengajaran para ulama, dengan diajarkannya ilmu oleh para ulama, maka keluarlah manusia yang disebut sebagai binatang keluar menjadi manusia yang benar-benar manusia. Jadi kita tidak akan pernah dikatakan orang yang berterima kasih ataupun mengikuti kepada Nabi Muhammad kalau kita masih berani menentang kepada ulama. Wasiatnya Rasulullah itu akrimul ulama fa innahu warasatul anbiya. Siapapun itu yang disebut sebagai ulama, mau ada pun dia pernah mengajarkan kita ataupun tidak, perlu kita muliakan. Kenapa? Al ulama, daunnya Rasulullah, pesannya Rasulullah, al ulama.
Siapapun yang memiliki ilmu, siapapun yang beradab, itulah yang dikatakan ulama, dan itu harus kita taat. Jangan karena guru kita dengan beliau itu berbeda pendapat, kemudian hak kita tidak bisa memberikan hak kepada beliau sebagai seorang ulama. Ini jangan sampai. Ketika kita punya seorang kiai yang menjadi panutan, ketika kiai kita berbeda pendapat dengan kiai yang lain, kita harus bisa menjaga perasaan kita kepada sama-sama kiai. Jadi pesannya Rasulullah itu bukan akrimul masyayikh, tapi daunnya Rasulullah itu adalah akrimul ulama. Manhum al ulama, siapa sebetulnya ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapapun yang punya khasyah, takut kepada Allah, itu adalah ulama. Jangan kemudian kita karena dia tidak pernah mengajarkan satu huruf kepada kita, tidak pernah mengajarkan kita apa-apa, lantas kemudian kita membencinya saat ini ada terjadi perbedaan pendapat. Pemilihan lurah, kiai sini bilang ini, kiai sini bilang itu. Udah, kita pilihannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga perasaan kepada para ulama. Jangan kemudian kita beda-bedakan, itu guru saya, ini bukan guru saya, tapi statusnya masih sama-sama ulama. Ngeri Pak, bahayanya itu ngeri. Jadi bahayanya itu luar biasa. Kalau kita sudah mampu mengomentari ulama, itu bahayanya luar biasa. Jadi lahmul ulama itu masmum, dagingnya ulama itu beracun. Jadi kalau kita mengomentari ulama yang kita itu belum kapasitasnya komentar kepada ulama tersebut, wah ini. Jadi kalau kata guru saya, Kiai Haji Muhammad Abdul Syakir itu, dia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum dia mencicipi getirnya kemiskinan. Jadi daunnya guru saya, kalau ada orang kok berani-berani komentar yang luar biasa kepada ulama, sementara dirinya itu belum sampai kepada kapasitas keulamaan, maka dia tidak akan pernah diberikan ujian oleh Allah, tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sebelum dia itu merasakan getirnya kefakiran. Kita ini kan meskipun wiridnya habis sholat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, kita yakin banget saat itu la ilaha. Tapi kalau kita nggak punya rokok aja itu sudah pusing. Bapak-bapak kalau nggak punya rokok padahal tiap hari wiridnya la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tapi kalau sehari sudah tidak merokok, imannya hilang itu. Apalagi berani-berani komentar kepada ulama. Benar-benar dibuat fakir gitu. Wong kita nggak punya rokok sebatang, sejam nggak ngerokok aja. Kalau udah nggak punya nabi, nggak punya Allah gitu. Jadi la ilaha illallahnya hanya masih bingung. Apalagi sampai kita terjadi dibuat fakir oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang bisa kita ambil dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita kembali menciptakan ataupun bersyukur kepada kanjeng Nabi Muhammad. Caranya bersyukur kepada kanjeng Nabi Muhammad bil ilmi wal dengan cara melakukan ibadah itu harus sesuai dengan ilmu. Harus sesuai dengan ilmunya, harus sesuai dengan ilmunya Rasul yang ilmunya itu sesuai dengan Rasulullah itu adalah al-ulama yang mondoknya jelas, yang karena belajar di Google sejam 2 jam dia fatwa kesana kemari, ini bahaya. Baru belajar Al-Quran bisa wadduha itu bisa ngomong kesana kemari. Jadi belajar sama kiai yang jelas, ustadznya jelas. Jadi karena apa? Karena kita ini nampak jelas jauh kita dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Mungkinkah kita akan bisa mengikuti Rasulullah tanpa ulama? Kita ini nampak jelas. Jadi yang dekat dengan Rasulullah itu adalah al-ulama. Maka segala aktivitas kita, segala kegiatan ibadah kita itu harus kita samakan ilmu dengan ilmunya para ulama.
Kira-kira. Jadi syukurnya kalau dalam banyak lah, semua kitab hampir menjelaskan itu. Jadi kita mengatakan syukur kepada Rasulullah SAW bil ilmi wal amal. Jadi bil ilmi wal amal. Jadi jangan sholat orang ibadahnya benar tanpa ilmu dapat dosa. Orang ibadahnya salah tapi dalam proses belajar itu tetap dapat paham. Kalau kita tahu zamannya Wali Songo, Pak, zamannya Wali Songo itu baca ya hayu ya qayyum itu susah. Ya kayu ya kayu, ya kayu ya qayyum, ya kayu ya qayyum. Tapi wafat di husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena dia berupaya, artinya apa? Dia tidak bisa membuat wayang. Siapapun boleh masuk, tapi harus dengan cara baca la ilaha illallah. Jadi dulu itu damai. Jadi Wali Songo itu menyebarkan Islam itu damai. 50 tahun Buddha Hindu itu hilang kata ilmu, habis hilang dari bumi Nusantara, hilang tanpa ada peperangan. Jadi santunnya Wali Songo itu. Jadi mengajarkan setiap orang, mengajarkan masyarakat itu dengan santun, tidak dengan geger-geger, angkat golok segala macam. Tidak ada yang orang dibunuh karena penyebar luasan Islam, itu tidak ada. Di zaman Wali Songo itu tidak ada. Jadi bagaimana caranya waktu zaman Hindu Buddha itu orang kalau mau sawahnya biar tidak gagal panen, dia nyembah karung, nyembah pohon. Datang ke Sunan Kalijogo. Caranya itu bukan gitu. Caranya biar panennya nggak gagal, biar usahanya lancar, biar rezekinya lancar. Caranya bagaimana? Potong kambing, masak. Setelah dimasak nanya lagi sama kanjeng Sunan, terus dikemanain? Apa dikasih ke pohon-pohon? Bukan, kita bagikan ke tetangga. Sebelum kita bagikan, kita baca istighfar terlebih dahulu. Kita baca tahlilan dulu. Maka kejadian semacam itu berlanjut sampai sekarang disebut dengan tahlil. Jadi jasanya Wali Songo ada tahlil. Nah, apa fungsinya? Yang tadi sore habis ambek-ambekan, yang tadi sore habis musuhan, kalau ada tahlilan diundang semua masyarakat, minimalnya kan saling bersalah. Itu cara mempersatukan masyarakatnya Wali Songo. Jadi kalau sekarang kita mempersatukan masyarakat dengan golok, bukan yang ada mereka akan ikut, tapi mereka akan lah. Bagaimana Rasulullah ketika ke tanah Taif? Jadi Rasulullah itu diceritakan di Maulid Al-Barjaji itu, seingat saya di Maulid Al-Barjaji itu sebelumnya itu ada. Walamma ta'ifatu sakifan walam yuhsin bil ijabati tiram wa ramau bil hijarati hatta bitima naqla. Jadi di Barjaji itu ada cerita seperti itu. Ketika Rasulullah datang ke tanah Taif, yang ada apa? Diajak masuk Islam tidak bukan hanya tidak mau, tapi dilemparin enggak. Rasulullah orang-orang itu diajak enggak mau, malah lemparin enggak. Hatta bidima inaklah, sampai sandalnya Rasulullah itu bercampur sampai dalam riwayat itu malaikat jengkel banget. Malaikat Jibril datang, wis Rasulullah, jatuhkan saja di gunung Uhud, timpakan saja mereka dengan gunung Uhud. Tapi jawabnya Rasulullah apa? Jawabnya Rasulullah, kalau dia tidak beriman sekarang, maka akan saya tunggu anak-anak. Kalau anak-anaknya tidak beriman kepada saya dan Allah sekarang, maka akan saya tunggu cucu-cucunya. Luar biasa. Jadi dilemparin batu dan sebagainya, bukan malah marah-marah, tapi beliau malah berdoa, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu. Kalau kita yang katanya mengikut Nabi Muhammad SAW, yang katanya mengikut para ulama, bisa apa enggak kita bersikap seperti ini? Meniru sobarnya Rasulullah SAW kira-kira bisa apa enggak? Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah, malah mendoa Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Jadi semoga pertemuan semuanya dengan semuanya ini membawa barokah. Jadi ini bukan dakwah, bukan ceramah. Ini adalah bentuk saya sebagai seorang santri yang pagi ngaji, sore ngaji, siang ngaji, malam saya setorkan apa yang tadi saya pelajari kepada orang tua saya. Jadi saya datang ke sini silaturahmi, kedua niat saya menyetorkan pelajaran yang saya pelajari di pesantren. Semoga itu semua menjadi manfaat buat diri saya dan bisa bermanfaat buat semuanya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.